Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita sepak bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Oke, Sportmania, di topik pertama kita akan membahas tentang setan merah. Kira-kira siapa ya pemain yang akan didatangkan oleh Manchester United lagi? Apakah mungkin pemain favorit kalian dari klub-klub lain? Manchester United kembali dikabarkan akan merekrut pemain baru lagi di sisa bursa transfer Januari 2023. Adapun untuk calon rekrutan ketiga MU ini sangat mengejutkan karena merupakan salah satu pemain veteran dari Liga Jerman Bundesliga. Hingga pertengahan Januari 2023, MU sudah mendapatkan dua pemain anyar. Yang pertama adalah kiper Jack Butland dari Crystal Palace, kemudian ada penyerang Wout Weghorst dari Burnley. Kedua pemain ini juga didatangkan dengan status pinjaman. Lalu kenapa MU membawa mereka dengan status pinjaman? Kenapa tidak dibeli saja? Hal itu juga dikarenakan mereka sedang dalam proses pergantian pemilik, sehingga tak bisa melakukan pembelian mewah. Jadi mau tidak mau MU cuma bisa meminjam ataupun membeli pemain dengan harga murah meriah sepanjang bursa transfer Januari 2023. Setelah kedatangan dari Weghorst, kini ada satu nama pemain mengejutkan yang dikaitkan dengan setan merah. Pemain tersebut adalah gelandang serang Borussia Dortmund yang bernama Marco Reus. Kebetulan kontrak dari Reus dengan Dortmund juga akan habis di bulan Juni nanti. Kemudian isu Reus ke Old Trafford juga muncul karena agen sang pemain yakni Dirk Hebel itu terlihat berada di Stadion Old Trafford. Hebel juga kedapatan menyaksikan derby Manchester bersama dengan koleganya yakni Darren Freeman. Kedatangan dari Hebel membuat media-media Inggris mulai mengaitkan kepindahan dari Marco Reus. Pria Jerman itu juga kebetulan cocok banget dengan kriteria yang sedang dicari oleh setan merah. Harganya juga murah karena kontraknya akan habis 6 bulan lagi. Sebelum dikaitkan dengan MU, Reus ini sempat diberitakan akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi bersama dengan klub barunya CR7 yakni Al Nassr. Di sisi lain, jika Reus ini didatangkan ke MU, Reus ini akan cukup berguna untuk menambah variasi lini serang MU. Manajer dari Manchester United yakni Erik ten Hag juga sangat butuh skuad jumbo untuk mengarungi sisa musim 2022-2023. Hal itu dikarenakan MU masih bertarung di 4 kompetisi sekaligus. MU juga diyakini masih mencari tambahan pemain di pos bek kanan. Aaron Wan-Bissaka kurang disukai oleh ten Hag. Di paruh pertama musim ini, MU lebih banyak mengandalkan Diogo Dalot di pos bek kanan. Namun sebelum merekrut bek kanan baru, MU terlebih dahulu ingin melepas dua pemain belakang yang sudah tidak berguna bagi mereka, yakni ada Phil Jones dan juga Axel Tuanzebe. Keduanya juga bahkan termasuk dalam perencanaan Erik ten Hag di musim ini. Dalam Sportmania tak hanya Marco Reus saja, Manchester United juga dikabarkan ada di pole position untuk mendatangkan Denzel Dumfries dari Inter Milan. Ini juga setelah klub pemiliknya menurunkan harga bek asal Belanda tersebut. Bek yang berusia 26 tahun ini menjadi bagian penting dalam perjalanan Inter Milan sejak diboyong 2021 lalu. Dia juga sudah membantu Inter Milan merebut 2 trofi sekaligus. Yang pertama itu ada Coppa Italia dan yang kedua ada Piala Super Italia. Dumfries juga dikenal sebagai fullback kanan. Dia memiliki kecepatan untuk menyasar sisi kanan untuk membantu serangan. Dia bermain sebagai winger di formasi 3-5-2 Inter Milan dengan Simone Inzaghi. Di posisi ini dia bisa mencetak 7 gol dan 10 assist dalam 68 pertandingan yang dilakoninya bersama dengan Inter. Dan dilaporkan oleh Tutto Mercato Web, Inter Milan juga siap melepas Denzel Dumfries dengan harga yang turun. Inter siap menurunkan harga transfernya menjadi 35 juta pound sterling saja. Sebelumnya Inter Milan menawarkan harga 53 juta pound sterling untuk Dumfries. Selain MU, Chelsea juga berminat dengan bek asal Belanda tersebut. Kabarnya MU juga sudah gerak cepat untuk menyelesaikan negosiasi, meskipun sang pemain ogah bicara soal itu. Sebelumnya Dumfries juga sudah tampil gemilang dengan Belanda di Piala Dunia 2022. Dia mencetak 1 gol dan 2 assist di Piala Dunia yang berlangsung di Qatar itu. MU sebenarnya punya 2 bek kanan yang bagus, yakni Diogo Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka. Namun seperti yang sudah kita bahas tadi, Ten Hag ingin menambah persaingan di lini tersebut. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag juga merasa terlalu dini untuk berbicara tentang kemungkinan tantangan gelar Liga Inggris musim 2022-2023. Pelatih asal Belanda tersebut mengaku masih banyak pertandingan yang harus dilakoni oleh MU. Setan Merah juga telah membuat 5 kemenangan Liga berturut-turut pada Sabtu sore. MU bangkit dari ketertinggalan dan mencatatkan kemenangan 2-1 atas Manchester City dalam derby Manchester. Pada laga tersebut, Jack Grealish pembawa The Citizen memimpin dengan sundulan.
Kemudian Bruno Fernandes menyamakan skor sebelum Marcus Rashford mencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang hasil pertandingan dari Wolverhampton versus Liverpool. Liverpool sukses mengalahkan Wolverhampton dengan skor 1-0 dalam partai replay putaran ketiga Piala FA 2022-2023, yang mana pertandingan tersebut digelar di Molineux Stadium pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Liverpool di markas Wolverhampton diciptakan oleh Harvey Elliott di babak pertama. The Reds pun berhak lolos ke putaran keempat. Di putaran keempat, nantinya Liverpool sudah ditunggu oleh Brighton yang pada akhir pekan kemarin baru saja mengalahkan mereka 3 gol tanpa balas. Wah, kesempatan untuk balas dendam nih. Dan berbicara mengenai pertandingan dari Liverpool versus Wolverhampton, sebenarnya pertandingan berjalan cukup seimbang di awal babak pertama. Wolverhampton juga lebih memiliki inisiatif untuk membangun serangan guna mencari gol cepat. Namun sayang banget, Liverpool yang justru bisa membuka keunggulan lebih dahulu pada menit ke-13. Aksi saluran Elliott diakhiri dengan drive shot cantik yang gagal dijangkau oleh Jose Sa. Wolverhampton memang sedikit lebih unggul dalam hal penguasaan bola. Namun serangan mereka terlalu mudah dipatahkan oleh pertahanan dari tim tamu. Skor 0-1 tetap tak berubah hingga turun minum. Julian Lopetegui melakukan perubahan dengan memasukkan 2 pemain sekaligus. Yang pertama ada Matheus Nunes dan yang kedua ada Nelson Semedo. Wolverhampton juga terus berupaya untuk membongkar pertahanan rapat Liverpool di sepanjang babak kedua. Namun upaya Raul Jimenez CS masih gagal membuahkan gol penyeimbang. Tak ada gol tambahan yang tercipta di babak kedua ini dan skor 1-0 untuk kemenangan Liverpool pun menjadi hasil akhir dari pertandingan tersebut. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang Paris Saint-Germain yang kalah. Dan dikarenakan kekalahan ini Lionel Messi yang menjadi sasaran kritik. Sejumlah media Prancis mengkritik performa Lionel Messi usai Paris Saint-Germain dikalahkan oleh Rennes. Kekalahan Paris Saint-Germain dari Rennes membuat beberapa pemainnya dikritik, termasuk salah satunya adalah Lionel Messi. Media-media Prancis menyoroti performa Messi usai Piala Dunia. Adapun untuk PSG itu diketahui tumbang saat melawat ke markas Rennes dalam lanjutan Ligue 1 akhir pekan kemarin. Le Parisien kalah 0-1 dari tuan rumah. Akibat kekalahan ini, keunggulan PSG di klasemen Ligue 1 terpangkas. PSG yang ada di puncak kini cuma unggul 3 angka atas RC Lens yang menempati posisi kedua. PSG diperkuat oleh bintang-bintangnya di laga ini. Namun baik Messi, Neymar, ataupun Kylian Mbappe yang masuk sebagai pengganti tidak mampu mencetak gol, bahkan tak bikin shot on goal. Media kenama Prancis yakni L'Equipe bahkan hanya memberikan nilai 4 saja untuk penampilan dari bintang asal Argentina tersebut. Sementara itu, RMC Sport mengaitkan performa Messi dengan Piala Dunia 2020 Qatar. Mereka menilai penampilan Messi lebih baik sebelum Piala Dunia. Dan berikut adalah penilaian dari RMC Sport mengenai performa dari Messi. Dia melewati separuh musim dengan baik karena dia bersiap untuk Piala Dunia. Dia latihan, tapi sekarang itu sudah berakhir. Dan sebelum jeda Piala Dunia 2022, Messi juga mencetak 12 gol dan 14 assist dalam 19 kali penampilan di semua kompetisi. Messi juga bukan satu-satunya yang mendapat kritik dari media Prancis usai kekalahan PSG dari Rennes. Ada juga Neymar yang disorot dengan L'Equipe menyebutkan bahwa performanya mengkhawatirkan. Well, Spotmania, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.